dari aplikasi kita. Memang kalau cuma sedikit datanya tidak kerasa, tapi kalau nanti kita bermain dengan data yang jumlahnya jutaan, nah ini baru sangat kerasa ketika nanti memori interface-nya terbatas. Nah ini kalau perkembangannya itu array itu fix ya, maksudnya array itu perkembangannya sudah berkembangnya hanya tidak ada modifikasi lagi gitu ya, tidak ada modifikasi. Berbeda dengan nanti yang kita tahu yang namanya ada linked list. Linked list ini dimunculkan untuk meminimalisir kelemahan dari array. Tapi linked list ini juga ada kelemahan ya, nanti makanya kita lihat gimana evolusi linked list sehingga menjadi ada banyak versinya gitu linked list yang dipakai. Oke. Di sini linked list array itu atau linked list itu biasanya untuk menyimpan tadi data, sekumpulan data ya, sekumpulan data. Terus kalau array itu apa? Array itu adalah di sini kalau bahasa Inggrisnya itu kumpulan dari jumlah yang terbatas untuk data yang sifatnya homogen. Jadi kalau array itu atau linked list juga linked list juga sama. Dia adalah kumpulan data yang homogen. Homogen apa? Homogen itu dia satu tipe kelas tertentu. Misalnya dia kumpulan dari integer, kumpulan dari karakter, terus kumpulan dari float. Tapi gimana caranya supaya bisa banyak kelasnya gitu loh, supaya tidak gimana caranya supaya datanya itu isinya bisa berubah-ubah. Nah ini kalau di Java atau di bahasa pemrograman objek sekarang itu kan mereka punya tipe data yang paling atas ya atau superclass-nya. Nah itu bisa dipakai yaitu tipe objek. Jadi kalau kita ingin array-nya itu bisa bermacam-macam tipe data, maka dideklarasikan dengan tipe data objek. Begitu juga dengan linked list ya, dengan tipe data objek. Tapi kelemahannya kalau kita menggunakan tipe data objek, kita kalau ingin mengotak-ngatik datanya, kita harus nge-parsing. Nah ini juga kurang bagus, karena nge-parsing itu butuh instruksi. Apa itu nge-parsing? Nge-parsing itu misalnya gini, kita punya objek integer gitu ya. Integer kan parentnya itu objek. Nah ini ketika kita bikin deklarasi, saya lihat aja gini, saya tampilkan aja di tulisannya. Nah, seperti ini misalnya kita punya variabel float ya. Float A cuma ada 0,2.
Nah, apakah dia bisa berubah jadi integer? Bisa. Namanya di casting. Nah, ini kalau di C seperti ini ya. Jadi ini apa ini? Kita akan mengcasting uh, tipe data A yang tipenya float diubah jadi integer. Ini efeknya apa? Efeknya itu nanti ada data yang hilang pastinya. Kayak 0,2 ini kemungkinan dia nanti jadi 0 ya, karena dia tipenya integer kan tidak mempunyai koma. Gimana Yara handphonenya dikirim ke itu gimana? Nah ini uh, uh, ada data yang hilang di sini. Terus gimana kalau dianya sebuah objek sama? Misalnya kita punya gini ya. Kita punya kelas, ada kelas misalnya kelas. Kita kemarin ya kelas X node, X10 object misalnya. Nah, ketika kita nanti mempunyai array misalnya di bawahnya itu ada objek array kayak begini ya. Nah, ini nanti array itu bisa dimasukin oleh node. Tapi kelemahannya lagi, apa kelemahannya itu kalau kita ingin mendapatkan isi dari node, kalau kita nggak pakai parsing dapatnya begini. Nah ya, kalau mau jadi objek gimana? Kalau mau jadi node gimana? Harus di parsing dulu atau di casting namanya ya, casting menjadi begini. Nah, ini bisa jadi semua kalau itu datanya objek bisa menyimpan semua data yang ada di aplikasi atau di program kita. Tapi efeknya apa? Ketika kita ingin mendapatkan data yang aslinya, kita harus melakukan ini. Nah, ini tidak efektif. Jadi, sebisa mungkin, meskipun dengan objek itu kita bisa menyimpan banyak semua tipe data, macam-macam tipe data, tapi diusahakan dihindari ya. Kalau kita tahu itu buat node, ya kita pakai node. Ya, itu kelemahannya kalau kita menggunakan tipe objek. Tapi kadang-kadang diperlukan juga kita menggunakan yang seperti itu, karena emang tidak memungkinkan untuk mengetahui data apa yang akan kita terima. Oke, nah, terus gimana menyimpannya di memori komputer gitu ya, di memori data itu ketika kita membuat array seperti ini. Jadi kalau kita mempunyai atau akan membuat array dengan isi 10, maka di memori dia langsung membuat memori itu sebanyak 10 data. Langsung 10 data dan ditempatkannya itu bersebelahan. Ingat ya, kata kuncinya langsung dibuat seluruh datanya dan ditempatkannya itu bersebelahan. Ini kalau array. Makanya nanti urutannya gampang, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Dan ini karena bersebelahan begini, maka ketika kita ingin mengaksesnya, kita sudah tahu, oh ini adalah 0. Ini bukan bahasa pemrograman atau OS, juga OS tahu gitu loh. Kalau array itu, kalau kita ngasih dalam kurung siku 3, maka dia ngakses ke sini ya. Itu secara otomatis. Kenapa? Karena ini hanya memanipulasi memori saja. Jadi ketika misalnya di sini alamat memorinya 1000, terus kita pakai array, misalnya kita mau array 4, maka tinggal 1000 ditambah 4, langsung dapat data ini. Ya. Nah, ini di bawahnya ini, oke. Ya. Gimana kalau data itu mau diubah atau mau dihapus? Sama juga. Kalau di array, kalau mau dihapus,
kita men-set, misalnya kita mau hapus yang 5 ini ya, kita membuat A dalam kurung 5 sama dengan 0, dihapus. Tapi ingat, dihapus isinya, bukan kontennya. Maaf, dihapus kontennya tapi bukan alamat di memorinya. Jadi, memori yang dipakai, meskipun dihapus, isinya tetap 10. Memorinya juga 10. Ya. Nanti di sini merupakan kelemahan dari array ya. Tapi nanti ketika diakses, ketika kita mau ke memori yang 9, kita langsung dapat aja 1000 plus 9. Nanti langsung baca ke sini. Itu cepat jadinya. Nah, ini keunggulan dari array. Keunggulan dari array ketika kita ingin mengakses atau mengubah datanya, dalam sekejap bisa dapat. Tapi kelemahannya kalau menghapus, memori kita tetap yang dipakai. Karena apa? Karena hanya menghapus kontennya aja isinya, tapi tidak ruang memorinya. Nah, itu kelemahannya. Oke. Di sini cara mengaksesnya gimana ya? Di sini cara mengaksesnya itu kalau kita bikin tadi kan di sini ada creation of array. Kalau bikin array caranya dengan integer A dalam kurung 10 atau objek A dalam kurung 10 atau objek Z dalam kurung 10 ya. Kita lihat di sini sebentar. Nah, kita balik lagi. Gimana itu object creation di untuk array? Ya, langsung aja straightforward kayak tadi. Objek A. Dengan misalnya ini kalau di Java ya. Nah, cukup segini. Nanti apa? Nanti di memori langsung dia bikin ya 100 biji ya. Langsung dialokasikan 100 biji, jangan banyak-banyak lah, sekitar 10 aja. Ini langsung dialokasikan 100 biji, 10 biji. Oke. Nah, terus gimana kalau kita ingin saya kecilin dulu. Ya. Oke. Nah, terus array ini mempunyai batasan ya. Ini indeksnya 0, 2, 3, 4, 5, 6. Dan ini yang tertinggi indeksnya 9. Ukurannya berapa? Ukurannya size-nya 10 ya. Jangan lupa kalau di bahasa Java itu indeksnya dimulai dari 0. Kalau nggak salah bahasa Algol atau Fortran baru indeksnya dimulai dari 1. Ya, jadi jangan lupa 0 sampai 9. Nah, kalau di array, ketika kita ingin mengakses yang memorinya 11 atau min 1, maka secara otomatis aplikasi akan keluar namanya array index out of bound. Kenapa? Karena ketika kita bikin array ini, selain disimpan alamat memorinya, misalnya ini datanya disimpan di 1000, dia juga menyimpan yang namanya size-nya atau max upper bound-nya. Jadi di sini akan disimpan 9. Jadi ketika nanti kita ingin mengakses 11 atau 10, maka akan keluar error langsung index out of bound. Tidak perlu diiterasi. Sedangkan kalau dia mengasihkan min 1, maka juga sama index array out of bound. Kenapa? Karena emang rancangannya di situ disimpan di memori dan itu cepat gitu errornya langsung ketahuan, langsung ada index out of bound.
Gimana kalau kita ingin ngisi datanya gitu ya, kita ngisi data. Seperti ini ya, kita ingin ngisi data nomor 5 misalnya. Nah, dengan menunjuk akses di memorinya langsung ke sini, langsung diisi dengan data ini. Dan ingat datanya ini bersebelahan ya, bersebelahan. Apakah ini ada batasannya? Apakah bisa nabrak? Enggak. Jadi antara variabel antara indeks satu dan lainnya itu nggak bisa saling tembus ke sini ya, nggak bisa ya. Misalnya ini terus udah memori out of limit ke sini enggak. Jadi ada pengawasannya ya, kalau memorinya out of limit ya data ini aja yang hancur. Enggak semua data akan hancur. Ini keamanan dari bahasanya juga. Oke, terus gimana kalau menghapus? Menghapus ya seperti ini. Ini akan menghapus datanya. Kalau memodifikasi gimana? Sama kayak tadi ya. Memodifikasi, tapi ini ingat ya, jadi menghapus isi dan memodifikasi isi. Ya, tinggal sama kayak insertion yang barusan ya. Nah, tinggal ganti dan tinggal ganti isinya. Tapi kalau kita ingin mendelete atau menambah atau menggabungkan array, nah ini kelemahannya baru kelihatan di sini. Kenapa? Kalau kita ingin mendelete di sini, ya, mendelete misalnya saya mau menghapus yang tadi, yang A4 ini saya mau delete nih, mau hapus dan saya mau efisiensi misalnya. Nah, efisiensinya gimana kalau di array? Itu artinya kita bikin array baru gitu loh. Jadi misalnya kita ingin menghapus yang A4 ini loh. Jadi kita bikin array baru. Nanti isinya itu nah isinya jadi gini. Ya. Oke, saya isi ya. Karena 4 yang dihapus, maka yang isi 5 itu pindah ke 4. Ya. Jadi bergeser, namanya shifting. Shiftingnya pasti ke kiri. Untuk kenapa ke kiri? Supaya kalau ngedelete itu isinya pasti berkurang gitu. Jadi memorinya berkurang. Dan ini ngopinya itu satu persatu. Indeks 0 dikopikan ke indeks 0 ini, indeks 1 kopikan, 2 kopikan, 3 kopikan, yang 4 dihapus, dilewati, 5 ke 4, 6 ke 5, 7 ke 6, 8 ke 7, 9 ke 8, udah. Itu makan waktu lama. Nah, jadi kalau kita ingin nge-delete lagi misalnya di depan ini, saya mau menghapus nih, delete misalnya, di A delete misalnya, ini ada metode ya buat delete memorinya. Delete index 0, artinya apa? Nanti ini dibikin lagi memori dari 0 sampai 7, dan di shifting ke kiri lagi. Nah, coba bayangkan, ini kalau ada 1.000.000 gitu ya, 1.000.000, kita ingin menghapus satu aja, maka kita harus menggeserkan 999.999 item lainnya digeserkan ketika kita menghapus yang di node 0. Kalau di indeks paling ujung sih sama juga sih,
Kalau indeks paling ujung dihapus, sama dia bikin array juga, dikopikan satu persatu juga sama. Ini biasanya kalau dalam level bahasa language itu eh, butuh looping banyak. Jadi kadang-kadang nanti di compilernya itu ada apa? Ada optimasi. Gimana caranya dia ngambil alamat memorinya. Jadi alamat memorinya diambil di sini, alamat memorinya diambil seblok panjang segini, langsung dikopikan ke yang bawahnya. Nah itu juga nggak pasti ya, tergantung gimana si pembuat bahasa pemrogramannya itu mengimplementasikan delete memori gitu loh. Nah, oke. Nah terus itu yang delete ya. Nah gimana kalau menambah? Menambah juga sama. Jadi menambah itu misalnya kita punya 8 ya, terus kita mau nambah jadi 9 atau jadi 13. Artinya apa? Artinya kita bikin dulu 13 memori lagi, dan dikopikan satu persatu isinya. Nah, ini susah. Bukan susah, ini akan sangat lambat. Yang berikutnya, gimana kalau kita menggabungkan aja arraynya? Wah, menggabungkan sama. Kita punya dua array begini misalnya, ya. Yang atas yang bawah, yang atas ini isinya 13, yang bawah isinya 6. Maka kita membuat memori dengan isi 18 ya. Nah, ini dikopiin satu persatu. Misalnya saya merge yang atas yang bawah ya, berarti yang atas dulu dikopiin. Tambah 0 dulu. 8, 9, 10. Nah, baru digabung di sini. Ini mengkopikan lagi satu persatu juga. Dan akan lama. Oke. Itu kelemahannya. Kelemahannya ketika nge-delete dengan benar-benar delete, ketika menambah di luar indeks yang ada, dan ketika menggabungkan. Itu kelemahannya. Jadi, kapan bagusnya? Berarti kan kita tadi mendelete, menambah, memodifikasi itu, berarti mengubah-ubah array ya. Berarti kita memilih array jika datanya itu tidak banyak perubahan. Misalnya apa? Misalnya kita punya aplikasi kayak Tokopedia gitu ya. Itu kan bisa memilih provinsi, kota. Nah, itu disimpannya enaknya di array aja. Kenapa? Karena aksesnya cepat. Dan juga kota itu tidak mungkin berubah tiap detik gitu loh. Jadi kalau kita udah ngeload datanya, kita udah ngeload provinsi, kota sampai kecamatan, ya udah fix aja itu. Dan ketika kita mau dapetin misalnya provinsi Yogyakarta gitu ya, dia indeksnya 19, langsung aja dapat kota, bukan provinsi Yogyakarta misalnya. Kita punya array isinya provinsi gitu ya. Misalnya provinsi, nama provinsi misalnya. Nah, ketika kita datanya nggak berubah kan enak. Provinsi Yogyakarta dapat dia itu indeksnya di 10, langsung aja gini.
Dari nama provinsi ini nanti kita dapat kota-kotanya ya, kota-kotanya. Kota-kota ada di nama. Sama juga, karena kita tahu bahwa kota, misalnya kota Sleman itu di indeks 3, berarti saya kecamatan-kecamatan array bisa dapat dari kota-kota indeksnya 3 misalnya. Udah, nanti ini yang ditampilkan apa? Yang ditampilkan adalah data-data kecamatan. Nampilkannya gimana? Kita pakai looping ya. Looping misalnya. Ya, nah begini, dia akan looping seluruh kecamatannya ditampilkan misalnya ya. Kecamatan, show kecamatan misalnya. Ya, nah ini cepat ya jadinya ketika kita ingin mendapatkan kota-kota di provinsi, kita milih provinsinya apa, dapat indeksnya, maka dapat kota-kotanya. Terus ketika kita mau dapetin kecamatannya, kita tahu indeks kotanya, langsung bisa dapat juga kecamatannya, data-datanya. Tinggal ditampilkan. Caranya pakai for, ya. Nah sekarang for itu ada dua, ada for each. Jadi ada yang istilahnya itu for each itu ya, coba di Java. Nah, for each ada for baru yang nggak pernah kita pelajari ya. Ini for each ada di JavaScript, ada di PHP. Ini metode baru kita bikin looping di sini. Caranya gimana gini? Ini misalnya kecamatan itu, ininya kecamatannya, tipe datanya kecamatan misalnya. Kalau ini saya samain. Nah, yang ini sama yang ini sama fungsinya. Ini disebutnya for each ya, jadi iterasinya langsung ke objek. Kalau ini for yang biasa. Ini hampir semua bahasa sekarang mendukung. Tapi penulisannya mungkin ada kayak gini. Beda ya, ada beda-beda. Kalau di JavaScript seperti ini. Nah, ya. Jadi bisa beda-beda. Perbedaannya apa? Perbedaannya ini, kalau ini langsung iterasi di objeknya. Kita tidak punya yang namanya indeksnya ini. Karena apa? Jadi ini lebih cepat kalau kita iterasi pakai ini. Tapi kelemahannya satu ya, kadang-kadang kita kan ingin menampilkan urutannya tuh. Ya kalau ini nggak bisa. Kita kalau ini menampilkan urutan, kita bikin objek baru di sini, bikin data, objek baru di sini. Show ini misalnya. Di bawahnya i++. Nah, begini. Jadi ada dua cara umum untuk melakukan iterasi dari array atau list juga sama nanti ya. Ketika kita ingin menampilkan data atau mengisi data untuk semuanya, oh ya, yang ini itu ada bahasa yang tidak memperbolehkan untuk dimodifikasi untuk yang ini. Tapi kalau yang ini bisa dimodifikasi. Oke, terus
Terus keunggulannya tadi ini cepat ya. Tapi kalau ini keunggulannya ada indeksnya yang bisa kita gunakan. Ini cara iterasinya. Oke. Tadi yang add, delete, modifikasi itu sangat pelan sekali di array. Dan ini memunculkan solusi baru. Solusi baru namanya linked list. Sebelum kita masuk ke linked list, ada pertanyaan untuk ini. Untuk tentang array, kelemahannya, cara mengaksesnya, cara mengubahnya, terus cara menghapusnya, cara memodifikasinya. Ada pertanyaan sampai sini? Oke. Kalau belum ada, kita lanjut ke linked list ya. Nah, linked list di sini sama juga definisinya kumpulan data, tapi ingat di sini tidak ada batasannya. Jadinya apa? Linked list itu bisa tak terbatas isinya. Ketika dibuat itu tidak memang kita buat itu oke, saya bikin gini. Kalau array ketika dibikin harus tahu batasannya. Tapi kalau linked list tidak perlu tahu batasannya ya. Secara teori gitu. Nanti ketika kita bikin program agak dimodifikasi. Nah, terus gimana cara menghubungkannya? Kalau tadi array itu ketika dibikin dia itu berdampingan di alamat memori. Kalau linked list enggak, dia posisinya itu bisa di tempat yang berbeda. Bahkan mungkin saling berjauhan. Loh Pak, gimana cara tahunya? Dia yang selanjutnya siapa? Itu ada yang namanya link atau ekor atau penghubung ya. Link itu jadi satu seperti ini. Jadi ketika kita bikin linked list, itu ada data tambahan. Data tambahannya itu di tiap node-nya itu, tiap titiknya itu, oh ya, saya bikin definisi dulu ya. Semua isi ini, isi array atau isi linked list kita sebut node ya, biar bahasanya sama. Nah, ketika kita bikin linked list, kita punya ekornya. Jadi setiap data itu ada tipe data tambahan, yaitu linknya. Dan dia mempunyai head atau star ya. Jadi itu definisinya. Kalau tadi array langsung dibikinnya bersamaan, dia tidak ada dia cuma tahu info alamat memori awalnya. Udah itu top dan panjangnya berapa. Nah, kalau di linked list dia ada tambahan data yaitu head atau star. Jadi kalau kita bikin linked list, pertama yang dibikin apa? Yang dibikin adalah head-nya. Head-nya itu isinya apa? Isinya itu arah ke node, ke isinya, ke kontennya. Nah, di sini kita punya konten namanya data. Data ini ke data selanjutnya gimana? Kalau dia punya data selanjutnya, maka dia nilai linknya atau penghubungnya itu tidak sama dengan 0, tapi menunjuk ke data selanjutnya, ya seperti ini. Begitu juga data selanjutnya itu isinya adalah sebuah node, isinya data dan penunjuk ke yang lain, linknya ini. Data masih ada, tunjuk ke yang lain, data juga, dan ini 0. Artinya apa? Kalau 0 berarti linked list ini ukurannya 3. 1,
2, 3. Kapan tahu selesainya? Ketika sudah di belakang 0 ini, ya. Di sini bisa kita lihat, kalau kita ingin mengakses di, misalnya, tadi kan kalau yang array kan kita punya array 10, mau mengakses yang 11, dia bisa awalnya bisa dicek. Oh, array ini itu cuma 10 datanya, kok saya minta yang 11, langsung di return error. Kalau yang linked list gimana? Nggak bisa dia. Dia itu kalau saya minta nomor 4, dia pasti mulai dari awal dulu, dari sini, ngambil, cek. Apakah head itu 0? Enggak, oh berarti indeks 0 ada nih. Aman. Berikutnya, saya kan mau 4 tuh. Indeks 0 aman, apakah indeks 0 itu punya? Berikutnya punya, linknya tidak 0. Maka indeks 1 aman. Berikutnya lagi, saya kan masih indeks 4 ya. Oh, saya kan di indeks 1. Apakah punya anak lagi? Apakah punya ujungnya lagi? Punya ekor? Punya link? Punya. Maka sekarang indeksnya 2, ditambahin 2. Nah, ketika apakah 4 sama dengan 2? Tidak. Dia ngecek lagi ekornya. Loh, kok 0? Karena selanjutnya 0, maka baru keluar errornya. Ini cuma indeksnya 4. Coba kalau datanya ada 1 juta. Kita mau ngecek yang data 1 juta satu ada nggak? Dia ngecek dari awal sampai akhir. Loopingnya banyak kan? Nah, itu mau tahu error harus menelusuri 1 per 1. Itu kelemahannya. Tadi kalau yang array enggak ya. Yang array kita mau akses langsung dapat. Di luar indeksnya langsung dapat. Kalau ini enggak, harus dites 1 per 1. Terus kalau udah dites gimana? Kalau udah dites, kalau belum nyampe udah 0, maka keluar index out of bound. Oke, sampai sini dulu. Ada pertanyaan? Oke, ya. Nah, gimana ini dibuat ketika array, ketika linked list dibikin? Saya lihatkan. Oke, awalnya kita tidak punya data apapun di memori. Nah, setelah itu kita bikin linked list. Ingat, bikin linked list itu struktur datanya itu belum ada, beda kayak array, ya. Strukturnya gimana? Pertama, ketika kita bikin list, kita bikin node, nanti itu yang isinya ada head-nya. Berarti nanti kita bikin program, ada kayak gini, ya, ini head. Ini head, ya ini head. Nah, ini linked list dibikin. Nanti ketika kita nge-add, dia bikin baru head-nya. Bikin lagi ini, tapi isinya node ya, data. Nah, setelah itu apa? Setelah itu, ini saya anggapin kalau dia nggak punya arah panah, berarti dia 0 ya nextnya ya, supaya nggak terlalu banyak ini. Nah, jadi, oke, dia bikin data ini. Oke, saya gedekan. Oke,
Nanti ketika data baru gimana? Jadi gini, kalau tadi array kan langsung dimasukin, kalau ini enggak. Kita bikin dulu datanya jadi, terus kita tambahkan ke listnya ini. Dengan cara apa? Menghubungkan data ini, linknya itu ke data selanjutnya. Nah, ya. Nah, baru kita bikin, baru kita dapat arraynya sekarang panjangnya 2. Terus kalau kita ingin nambah lagi gimana? Sama lagi. Begini. Tinggal dilingkan. Nah, jadi di sini enaknya kalau kita ingin menambah, tidak dan menambah sampai tak terhingga, memorinya hanya diperlukan yang ada di sini aja. Di sini kita punya 4 data, ya udah 4 aja gitu loh. Kalau array kan enggak. Kalau kita bikin 10, yang dipakai cuma 4, ya data yang dipakai, memori yang dipakai 10. Tapi kalau ini enggak. Kalau ini mau nambah, itu tinggal langsung aja tambah. Dan memorinya pun hanya nambah 1 aja. Gimana kalau namanya di tengah? Kalau namanya di tengah begini, ada data baru, misalnya saya menambah insert gitu ya. Insert. Nah, ini gimana, apa yang terjadi? Ini data ini pertama akan dikopikan linknya ke sini, ya. Oke. Jadi linknya ini akan dikopikan ke linknya ini. Nah, berarti ini aman, datanya nggak hilang. Habis itu apa? Habis itu linknya ini akan dipindahkan alamatnya ke arah memori ini. Udah, kita bisa menyelipkan data di tengah-tengah ini. Kita mau insert 1 data, berarti data ini langsung ditempelkan. Coba bayangkan kalau di array, nggak bisa. Gimana yang di array? Di array seperti ini ya. Kalau di array misalnya ada insert. Tadi kan kita delete sama add yang belakang ya. Ini gimana kalau di array insertnya? Oke. Nah, kalau di array, enak kan pakai ini ya, pakai Excel aja biar persis kayak di memori gimana gitu. Nah, kalau di memori misalnya ya, di sini saya punya provinsi Jakarta misalnya. Jangan ganggu dong. Jabar, Jateng. Nah, kalau di memori, kalau di array ketika ingin menyisipkan indeksnya itu di indeks 1 misalnya Jogja, apa yang terjadi? Dia bikin memori, dia ada banyak ya. Kalau memorinya masih ada sisa begini, maka dia akan shifting. Ini digeserkan 1 persatu, coba ke sini. Baru ini dimasukkan Jogja. Atau kalau memorinya udah habis, misalnya di sini ada Bali misalnya. Terus mau dimasukkan Lombok, apa? Jadi bikin lagi memori dulu, dikopikan 1 persatu indeksnya. Terus saya pasti Lombok. Itu dikopikan 1 persatu di sini. Jadi memang array tidak cocok untuk data yang sifatnya dinamis atau berubah-ubah terus. Beda dengan linked list. Oke. Tadi cara menginsertnya di tengah ya. Kalau di ujung udah. Nah, gimana kalau menghapusnya? Menghapusnya seperti ini. Pertama saya akan ingin menghapus ini ya.
Berarti apa? Berarti itu kita pisahkan dulu datanya disimpan di sini. Pisahkan dulu, jangan dulu. Nah, apa yang terjadi sebelum menghapus itu, ini disimpan dulu sama yang lain ya. Misalnya ada temporary, ada yang unit yang lain. Ini ada variabel yang unjuk ini gitu ya. Sebenarnya kalau di Java enggak sih, tapi ini saya memperlihatkan gimana kalau bahasa pemrogramannya itu tidak punya menghapus memori secara otomatis untuk satu variabel. Makanya saya lihatin ini. Ini kita punya variabel menunjuk data yang ingin dihapus ya. Terus apa? Terus linknya data yang mau dihapus itu dikopikan ke sini. Jadi ini akan nunjuk ke sini. Ini akan nunjuk ke sini. Ya. Karena udah nunjuk ke sini, berarti ini udah dianggap nggak ada ya. Terus ngapain? Ini dihapus, dibikin free atau null ya. Otomatis nanti ini hilang. Nah, ini kalau untuk bahasa pemrograman yang tidak menghapus variabel yang tidak dipakai secara otomatis. Tapi kalau di Java nggak perlu ini, nggak perlu kayak gini. Cukup ini pindah ke sini, nanti otomatis ini akan dihapus oleh yang namanya garbage collector. Kalau di Swift ada namanya automatic counting. Jadi dia menghitung berapa yang nunjuknya gitu loh. Karena ini udah nggak ada yang nunjuk, maka ini akan dihapus. Dan ini juga akan dihapus ya. Dan memori kita mengecil lagi. Ini keuntungannya. Nah, terus kalau ingin menghapus semua gimana? Gampang aja. Ini tinggal di delete, maka dilihat ini udah nggak ada yang nunjuk, akan hapus. Ini hapus. Ini nggak ada yang nunjuk, hapus juga. Nggak ada yang nunjuk, ini nggak dipakai, hapus. Ini hapus. Nah, ini di Java begini. Jadinya memorinya mengecil lagi, dan ini aman. Oke, itu buat menghapus. Gimana kalau menggabungkan? Oke, kita punya dua misalnya. Di sini punya dua apa? Kita punya dua array begini ya. Ketika ingin digabung gimana? Enak di Java. Enak di linked list. Kita tunjukkan data yang terakhir ke sini aja. Ya. Nah, ini nunjuk ke data yang awal sini head. Jadi data.link, not.link sama dengan head.link. Habis itu apa? Habis itu dihapus ini. Coba. Cuma hanya 2 langkah aja menggabungkan dua link list. Bayangkan dengan array. Pertama harus bikin array yang jumlahnya gabungan keduanya. Habis itu dikopikan satu persatu. Ini dikopikan ke sini, terus ini dikopikan ke yang baru. Nah, itu keuntungannya. Jadi, kalau link list itu dipergunakan untuk data yang banyak tapi sifatnya dinamis. Kata kuncinya itu ya. Kalau array digunakan untuk data yang banyak tapi sifatnya statis. Oke? Ada pertanyaan sampai sini? Oke. Terus itu dasar-dasarnya. Pak, berarti kalau saya mau ngakses yang ujung ini lama. Kalau ada sejuta ya di ujung juta ya, makanya ada modifikasi yang akan kita pelajari untuk untuk mengurangi kelemahan-kelemahan yang ada di link list. Nah, ini namanya link list yang kita bicarakan pada hari ini adalah single link list ya. Single link list. Kenapa disebut single? Karena ujung awalnya satu. Dia namanya jadinya disebutnya single link list. Oke. Saya save dulu.
Oke. Ini bawah sini, oh itu. Oke, ini double English, tapi hanya kita lihat sekilas saja ya. Oke, di sini kita lihat tuh. Perbedaan yang kedua, array itu berdasarkan indeks ya. Indeks, sedangkan kalau linked list berdasarkan reference atau linknya atau pointernya. Tapi semuanya data sama, bahwa itu menyimpan data banyak dan disimpan di memori, dan kelihatannya seakan-akan terurut. Oke, nah ini keterangan lainnya. Perbedaannya itu di sini kita lihat array itu fix ya, datanya fix, sedangkan kalau linked list terurut tapi ukurannya tidak terbatas atau bisa berapa aja. Terus kapan kita mendeklarasi size-nya? Susu dong. Salsa belum apa ya? Belum apa salsa? Oh, belum. Oh, tadi pertanyaannya. Oke. Nah, terus kalau size-nya gimana? Kalau array itu size-nya itu fix. Sedangkan kalau linked list dinamik ya, tergantung kita butuhnya berapa. Kemudian storage allocation-nya. Kalau array ketika kita bikin integer atau objek dalam kurung siku-siku itu, maka dibuatnya adalah ketika compile atau ketika program kita dibikin. Sedangkan kalau linked list itu ketika kita nge-add di programnya berjalan ya, itu perbedaannya. Ordernya gimana? Disimpan di memorinya. Kalau array itu disimpannya urutan. Tapi kalau linked list disimpannya tadi banyak di memori, terserah di mana aja. Kenapa? Karena linknya itu yang penting linknya menunjuk ke arah tertentu memorinya, nggak masalah. Gimana cara ngaksesnya? Langsung diakses di indeksnya kalau array ya, langsung pindah ke alamat memorinya. Sedangkan kalau linked list harus diurutkan satu persatu sampai ketemu indeks yang diinginkan. Oke, terus tadi initial statement deletion lama ya, array itu kenapa membutuhkan shifting. Kalau linked list cepat dan efisien dan mudah. Searching-nya gimana? Pakai binary search atau linear search, itu nanti aja. Memorinya, kalau untuk ukuran sama, ingat, untuk ukuran sama, memorinya itu kalau array lebih dikit. Kenapa? Karena tidak perlu head atau star, juga nggak perlu buntutnya atau linknya. Tapi kalau linked list perlu. Nah, terus kegunaannya gimana? Ya, kegunaannya kalau misalnya datanya dinamis, ya tentunya linked list paling efisien ya. Jadi yang bawah ini sifatnya relatif. Oke, nah sudah sama bawahnya ya. Oke, nah gimana caranya kita bikin node-nya di Java? Ini yang akan kita kerjakan pas praktikum, tapi saya liatin gimana caranya di sini. Jadi ketika kita bikin pakai susunya ya. Oke, pakai susu ya. Ya. Pakai susu. Pakai susu dulu. Oke, jadi kalau gimana cara bikinnya? Pertama itu kalau bikin array kan langsung ya. Nah, kalau kita ingin bikin linked list sendiri,
Oke, kita bentar, saya Udah. Mama sini Bang. oke, seperti ini. Jadi pertama kita bikin bikin node-nya dulu ya. Node-nya itu, node-nya apa? Node-nya itu isinya data. Datanya ini saya mau bikin bebas, jadinya saya punya. Nah, Pakai susu terus malah. saya punya link ke node berikutnya. Jadi namanya Susu ya. link misalnya. Node berikutnya tipenya apa? Tipenya node ya. Jadi saya punya link. Gimana dong? Nah, jadi begini. Saya punya link. Bang. Nah ya, jadi saya punya node-nya seperti ini. Dia node-nya itu punya data dan link. Tuh dari sini aja kelihatan ya kalau memorinya nggak efisien karena kita selain butuh datanya, kita punya link ke alamat berikutnya. Setelah itu kita bikin satu lagi, namanya head. Head-nya saya namain single link list aja, karena kita akan menggunakan yang lain untuk double link list. Nah, single link list seperti ini. Nah, single link list itu isinya apa? Isinya adalah head. Tipe data head-nya apa tipe datanya? Tipe datanya node juga. Mama. Oke, terus saya ini head. Nah ya, jadi Mama. head apa nih error? Mama. Mama. Oke, kenapa dia? Karena ini ya, datanya saya bikin nol. Terus head-nya saya bikin nol juga, berarti single link list isinya cuma head kosong doang, kepalanya doang. Nah, ketika kita ingin membuat single link list seperti ini. Pertama saya bikin head-nya ya. Nah, setelah bikin head-nya gimana? Ketika ada saya nambah node baru, maka saya bikin dulu node-nya. Node. Jogja misalnya. New node. Nah, karena next-nya belum ada, saya ini nol. Terus setelah itu apa? Setelah itu saya nyambungkan ke head-nya. Tadi sayangnya kalau ini kan dibungkus ya. Head-nya. Ini saya bikin public aja lah, biar kelihatan cara ngubah-ngubahnya. Nah, karena buat contoh saya bikin public ya, harusnya sih nggak boleh. Nah, oke. Nah, setelah itu apa? Setelah itu bisa gini, head. Oh, jangan head lah namanya lah. Single link list.
Single English dot head sama dengan Jogja, ya. Jadi nanti datanya itu yang pertama head, terus nunjuk ke Jogja, ya. Nah, ketika saya mau nambah gimana? Mau nambah lagi di setelahnya, setelah Jogja, caranya gini. Note, misalnya Makassar sama dengan new note, Makassar. Wow. Setelah itu apa? Setelah itu Jogjanya, linknya saya kasih Makassar. Makassar. Nah, udah nanti otomatis begini. Makassar. Nah, saya mau nempatin Bali di tengah-tengahnya nih. Gimana caranya? Note Bali sama dengan new note Bali. Nah, tapi lihat. Kan abis Bali, Makassar ya. Saya kasih aja Makassar di sini. Nah, sekarang Jogja dot link yang asalnya tadi Makassar, saya ubah jadi Bali. Ya, jadi langsung begini nanti. Oke, langsung. Tapi di sini kita lihat kita butuh extra effort ya. Coba bayangkan kalau array, misalnya di sini. Kita punya objek. Provinsi. Oh ya. Saya 10. Nah, berarti ya, saya udah mengalokasikan 10 di memori ya. Ini boros. Karena apa? Saya cuma butuh 4. Habis itu gimana? Saya gini, provinsi 0 Jogja, misalnya tadi kan gitu. Terus provinsi 1 Makassar. Tahunya Bali mau masuk di tengah-tengah. Saya mesti ngapain? Saya mesti gini dulu, provinsi 2 sama dengan provinsi 1. Baru provinsi 1 sama dengan Bali. Ya, ini perbedaannya. Terus gimana kalau mau loopingnya? Seperti ini. Kalau array, saya ganti 4 aja ya, biar nggak banyak banget. 3 aja. Kalau array tadi kan pakai for ya. Nah, begini bisa. Oke, kita lihat. Oh, ini bisa pakai note ya. Biar nggak usah banyak banget. Kenapa ya? Oke, seperti ini. Nah, ini kalau array. Nah, gimana kalau dia link list? Kita harus ngecek ininya, max-nya. Oke. Kita bikin variabel baru. Iterator misalnya namanya ya. Iterator isinya itu single link list dot head. Terus di sini saya pakai while iterator tidak sama dengan null. Apa yang saya lakukan di sini? Saya ngeprint datanya. Iterator.data. Nah, setelah saya dapat datanya, saya iterator sama dengan iterator
link. Ya. Jadi saya dapetin pertama kan gini, tadi Jogja, Bali, Makassar. Pertama saya iterator itu di Jogja ya. Iterator isinya nunjuk ke Jogja, nunjuk ke Jogja. Setelah saya ini iterator sama dengan iterator.link, linknya Jogja apa? Linknya Jogja Bali. Iteratornya berubah jadi Bali. Setelah itu saya Bali, linknya apa? Bali, iteratornya Makassar. Maka saya jadi iterator nunjuk ke Makassar. Terus habis itu apa? Makassar, linknya apa? 0. Karena ini 0, maka keluar programnya. Ya, kita coba berhasil nggak? Jogja, Bali, Jakarta, Yogyakarta, Bali, Jakarta, ya. Itu cara penggunaannya array dan single linked list, ya. Nah, ini metode-metode apa aja sih yang ada di single linked list? Banyak sebenarnya. Kita bisa lihat di sini di Java ya, bentar. Nah, sebentar saya perlihatkan. Fasilitas apa yang ada di link list supaya benar-benar bagus ya. Ini saya ambil yang Java yang versi 7 ya, sekarang udah 13. Nah, pertama itu dia add. Oke. Add di indeks tertentu. Add all ini berarti menggabungkan dua list. Terus clear ngehapus ya, konten itu isinya apa. Is empty itu ya kalau kosongnya, berarti yang paling sering apa ini? Ini ya, add ini. Terus set itu ngubah dalamnya. Beda kayak insert ya, kalau insert itu memasukkan, tapi kalau set itu ngubah. Kayak kalau di array itu sama dengan. Remove juga ada fungsi ini. Jadi minimal punya fungsi remove, punya fungsi add all, terus set. Ya, insert kebetulan di sini ada. Oke. Nah, itu yang akan kita kerjakan nanti di praktikum. Nah, tapi saya nggak tahu, yang saya lihat apakah kalau pakai kemarin Greenfoot itu enak sih kalau bisa, tapi nanti cukup sulit atau enggak nanti kita coba pas praktikum aja ya. Kalau misalnya nanti gagal buyar ya kita balik lagi ke Java ya, ke NetBeans. Oke. Ada pertanyaan di sini? Oke, ya ingat kata kuncinya tadi ya di datanya itu ya, efisiensi dan kecepatan itu trade off. Oke, kalau nggak ada gitu, kita tutup dengan baca hamdalah dan doa sesudah belajar ya. Ini sesuai absen kemarin bahwa tidak ada tolerir ya. Kalau telat, meskipun telatnya 16 menit juga tidak ditolerir. Kecuali kalau udah ada izin khusus ya. Oke. Kalau gitu kita baca doa sesudah belajar. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum.